Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya kedengaran? Kedengaran. Kalau mboten kedengaran agak ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bab yang kemarin, sekarang bab yang kedua yakni al-bab tsani utawi bab kang kaping pindho iku fi adabil muta'allim fi nafsihi. Iku ing dalem pira-pira adabe pelajar fi nafsihi ing dalem awake muta'allim. Iku wa fihi lan iku ing dalem bab asyratu anwa'in utawi 10 pira-pira macem minal adabi sangking pira-pira tata krama. Al awalu utawi kang kaping siji utawa kang kaping utama iku ayat hura yen to nyucikaken apa kalbuhu atine muta'allim mingkul ligasyin sangking saben-saben bujuk wadanasin lan reget wagilin lan unek-unek wa hasadin lan iri wasuil aqidati lan lan eleke akidah wasuil khuluqin lan eleke budi pekerti. Liuslaha supaya patut bidalika kelawan mengkono-mengkono dikabuli ilmi krana nerima ilmu wa hifdzihi lan ngapalaken ilmu wal ittila'i lan nerima ala daqaiqi ma'anihi sang ing atase pira-pira jerone artine ilm wal fahmi lan kefahaman ligawamihi maring pira-pira jerone ilm. Yakni bab kali ini menerangkan tentang adab atau tata keramanya pelajar terhadap dirinya sendiri atau terhadap menyiapkan diri saat mencari ilmu. Wafihi dan ada 10 macam adab ketika kita hendak mencari ilmu. Yang pertama itu adalah yang disiapkan apa? Yang pertama itu yang disiapkan hati yang bersih dari segala macam penyakit hati seperti berbohong, iri, terus gerundel. Kalau nyari ilmu itu tidak boleh mengeluh. Sekalipun itu payah, capek, tetap kita harus sabar dan ikhlas. Wasuil akidati lan lan akidah yang jelek serta budi pekerti yang jelek. Kenapa kok kita harus membersihkan hati terlebih dahulu supaya ilmu atau supaya kita dalam mempelajari ilmu mudah menerima apa yang kita pelajari serta juga dimudahkan dalam menghafalkan dan dimudahkan dalam menerima arti-arti yang memang yang terdapat arti-arti yang intinya ya menerima dengan mudah untuk memahami artinya dan memahami apa yang tersirat dalam arti tersebut. Jadi yang pertama, bekal kita untuk mencari ilmu itu adalah membersihkan hati. Jadi kalau misalkan seperti sekarang hujan, hujan-hujan, saya suruh ngaji, saya suruh kultum, itu tidak boleh gerundel. Apa gerundel itu? Mengeluh, tidak boleh mengeluh. Ngedumel atau mengeluh. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, wasani utawi kang kaping pindho iku ayyuh sina. Yen to bagusi sinten muta'allim an niyata ing niat fi talabil ilmi ing dalem nyopreh ilmu bi ayyaksida kelawan yen to nyejo sinten muta'allim bihi kelawan ilmu wajhallahi azza wajal ing date Allah azza wajal wal amali lan
ngamalaken atau mengerjakan bihi kelawan ilmu wa iya syariah lan ngurip-nguripi syariah wa tanwiri qalbihi lan madangaken atine wa tahliyati batinihi lan mais-maesi batine wa taqrib lan parek minallahi ta'ala saking Allah Ta'ala. Yang kedua, kalau yang pertama membersihkan hati, menghilangkan sifat jelek yang berada di dalam hati, maka yang kedua setelah sifat-sifat jelek tersebut dihilangkan, kita menata niat dalam hati. Menata niat untuk mencari ilmu. Bagaimana? Yakni niat mencari ilmu karena Allah, bukan karena ono wong sing disenengi misalnya. Tidak boleh. Jadi kita niat benar-benar niat mencari ilmu. Ditata niatnya mencari ilmu karena memang kewajiban bagi setiap umat muslim. Dan diniatkan mencari ilmunya karena Allah, supaya Allah mempermudah niat kita semua dalam mencari ilmu. Wala yaksidu walalan ora nyejo sapa muta'alim bihi kalawan ilmu al-a'rada ing pira-pira al-a'rada dunyawiyati ing nyejo dunia minta swilir riyasati saking ngasilaken pemimpin wal jahilan pangkat wal malan harta wa mubahatin akra lan ngunggulaken pira-pira kanca wa ta'limin nas lan agunge manusa lahu maring ta'lim muta'allim wa nahnu dzalik lang semono uga saterusé. Tadi kita diperintahkan untuk menata niat agar kita dalam mencari ilmu hanya karena Allah, bukan atau tidak boleh bertujuan dengan ingin bisa mendatangkan harta ataupun menjadi pemimpin dan iso menguasai semuanya, kecuali memang kalau ingin menjadi pemimpin untuk memberantas ketidakadilan, ya. Terus jangan bertujuan juga karena ingin mencari pangkat. Nanti kalau kita niatnya itu karena Allah, maka Allah sendiri yang memberikan pangkat tersebut. Dan juga tidak boleh mencari ilmu untuk menyaingi temannya. Wih, Naila wingi oleh bintang pelajar, gitu misalnya. Saya harus dapat bintang pelajar. Itu tidak apa-apa karena memang itu bersaing sehat ataupun apa namanya lupa, sama-sama mencari ilmu, membuat kita semangat dalam mencari ilmu, tapi saingannya harus yang benar, bukan berarti nanti koncoe malah di fitnah ataupun dalam ataupun melakukan kecurangan karena ingin merebut posisinya. Itu tidak boleh. Jadi kita kalau mencari ilmu diniatkan karena Allah, maka Allah akan memudahkan kita dalam mencari ilmu tersebut. Paham? Dan tidak boleh mencari ilmu hanya ingin dihormat masyarakat. Saya tak mencari ngaji ben pinter, ben bisa di depan. Nanti masyarakat biar membanggakan saya. Itu tidak boleh. Sekalipun kita itu mampu atas segalanya, tetap adab yang utama, harus memiliki sifat yang rendah hati. Itu pembahasan nanti yang ketiga gitu. Dilanjut asalisu utawi kang kaping 3 iku ayyubadira
Yento age-age bitahsilil ilmi kelawan ngasilaken ilmu syababihi ing enome muta'allim wa auqati umrihi lan pira-pira waktune umure muta'allim. Yang ketiga itu harus semangat dalam mencari ilmu atau tidak boleh tidak boleh menyia-nyiakan waktu muda kita dalam mencari ilmu. Intinya mumpung masih kecil ataupun masih muda, kita harus semangat dalam mencari ilmu. Wala taghayyuru bi tasrifi wa ta'mili. Wala taghayyuru lan ojo kebujuk bi khidai taswifi kelawan ngendoe kebujuk wa ta'mil lan angan-angan. Maksudnya di sini tidak boleh menunda belajar ataupun terlalu banyak berangan-angan yang tidak penting. Jadi intinya waktu kita tidak boleh dibuang sia-sia dengan hanya bengong, berangan-angan yang tidak penting. Nah, waktu kita yang luang atau yang dibuat angan-angan yang tidak penting, berhayal yang tidak penting, setidaknya kita harus buat untuk mencari ilmu. Misal di rumah, waktunya kosong karena tidak sekolah ataupun tidak masuk mengaji. Maka kita harus luangkan untuk mencari ilmu atau mengamalkan ilmu. Bagaimana kalau mencari ilmu? Ya buka-buka buku pelajaran ataupun buka-buka media sosial yang mengandung tontonan yang membawa kita kepada kebaikan. Jangan yang dilihat itu Roblox ya, game. Kalau enggak sekolah yang dipegang HP tapi lihatnya atau main game. Main apa? Apa itu? TikTok. Oh ya. Kita bukanya itu buka yang positif-positif saja. Terus kenapa kok tidak boleh menunda ataupun berangan-angan yang tidak penting? Fa in kullu sa'atin tamurru min umrihi. Karena sesungguhnya setiap waktu itu tidak akan terulang kembali. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak baik. Dilanjut yang keempat, ar-rabi', yakni ayyakna'a, yenton ayyakna'u, yenton nerimo minal kuti saking kona'ah wal libasilan pira-pira sandangan bima kelawan barang tayassara kang wenang apa ma. Yang keempat itu kita harus qanaah. Tahu qanaah? Qanaah itu neriman. Apa neriman? Qanaah itu ya menerima apa yang telah Allah beri, tidak banyak protes. Fabis sabri ala adna anshi yunalu sa'atal ilmi. Fabis sabri kelawan sabar ala adna ing atase luwe andepe alal adnal anshi ing atase luwe andape panguripan yunalu kang merkoleh sa'atal ilmi ing jembare ilmu. Maksudnya di sini kita harus sabar atas ketidakmampuan atau kekurangan dalam dunia
ketika kita mencari ilmu. Jadi kita harus qanaah dalam mencari ilmu. Wa jama'a lan ngumpulaken asyamul qabli ing maisi ati mimo tafariqatil amali sangkem pira-pira pisae angen-angen. Dan kita semua yang mencari ilmu harus memutus urusan-urusan yang tidak penting. Karena itu bisa menghalangi kita untuk mencari ilmu. Contohnya, sudah jam 5, tapi belum mandi. Aras-arasan akhirnya datangnya terlambat. Atau karena lagi pegang HP. Sudah jam 5, tapi karena asik mainan Roblox ataupun mainan game, ataupun buka scroll TikTok, akhirnya ngajinya Kenapa Mbak Najwa? Terlambat karena main game? Boten. Kenapa? Mulai besok dilihat jamnya. Jangan sampai terlambat untuk mengaji. Makanya hal-hal yang tidak penting itu dikurangi. Boleh, memang eranya era digital, boleh megang HP, tapi tahu waktu, tahu batasan. Kenapa Mbak Arna? Siapa yang di sini sering telat siapa? Terawih juga gitu. Hal-hal yang nggak penting nggak usah dilakukan. Seperti ngobrol. Imame wis Allahu Akbar, belum beranjak berdiri masih duduk-duduk. Kalau Bu Iza gak pantau, nggak bakalan berdiri. Tarawih itu hanya di bulan Ramadan. Setahun cuma sekali, hanya sebulan. Itu kalau kita dalam kondisi sehat. Mumpung Allah kasih sehat, kita harus mensyukuri dan giat untuk beribadah. Jangan malesan. Nanti kalau udah selesai Ramadannya pengen terawih, ya percuma, kan sudah lewat. Makanya di sini dijelaskan sesuatu yang tidak penting itu tidak usah dilakukan, dikurangi, dihindari, supaya kita tidak lalai dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena mencari ilmu juga termasuk ibadah, bahkan ibadah yang wajib. Thalabul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Dan mencari ilmu pun bukan hanya di waktu kecil saja. Mencari ilmu itu wajib sampai kita wafat. Bukan hanya tua, tapi sampai kita meninggal. Apa saja tadi yang 4 dari kesiapan untuk mencari ilmu? Yang pertama, membayar yang bersih. Yang kedua, niat, menata niat, bahwasanya mencari ilmu hanya karena Allah. Yang ketiga apa? Jangan membuang-buang waktu untuk mencari ilmu. Yang keempat, qanaah atau neriman. Dilanjut yang kelima ya, satu lagi. Nanti yang ke-6 sampai yang ke-10 biar dilanjut kalau ada pertemuan kembali. Insyaallah besok Pak Rafi sudah bisa ngisi lagi. Yang ini
Lanjutannya, qala imamuna, ngandikan sinten imam kita yakni Imam Syafi'i radhiyallahu an, la yafluhu min talabil ilmi bi izzatin nafsi wa sa'atil ma'isha walakin min talabihi bi dhalilatin nafsi wa dhaikil 'aish wa khidmatil ulama aflah, yakni ora bejo min talabil ilmi saking golek ilmu bi izzatin nafsi kelawan luhure awak wasangatul ma'isyati lan jembare panguripan. Walakin lan tetapi ne mentolabihi saking nyupre ilmu bidillatin nufus ya kelawan inone awak wa daikil aish lan sempite panguripan wa khidmatil ulama lan khidmah ing ulama aflaha itu luwe api. Maksudnya apa? Rugi bagi orang yang mencari ilmu jika disertai dengan kesombongan. Sekalipun udah dapat juara, udah dapat bintang pelajar, tetap harus rendah hati, tidak boleh sombong mentang-mentang udah pernah jadi bintang pelajar. Terus mengucilkan temannya yang tidak mendapatkan juara, itu tidak boleh. Dia termasuk orang yang sangat rugi karena menyombongkan ilmunya. Berarti kalau memiliki sifat yang jelek itu bukan mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan beruntung bagi pelajar saat mencari ilmu dia mampu merendahkan diri dengan seadanya dan mampu melayani guru-gurunya. Intinya mampu merendahkan diri serta qanaah itu seperti apa? Meskipun sudah pintar, sudah dapat ranking, sudah menguasai semuanya, dia tetap rendah hati, mau mengajari temannya yang belum bisa, berbagi ilmu dengan temannya. Tidak mentang-mentang dia tahu terus temannya tanya, belajar sendiri, itu enggak boleh. Itu namanya pelit ilmu. Dan beruntung lagi jika pelajar itu mampu menghormati gurunya, karena guru itu merupakan sebagaimana orang tua yang mendidik batiniah kita. Paham? Jadi tadi persiapan untuk mencari ilmu itu ada 10 macam. Cuma di sore hari ini kita Bu Iza jelaskan yang 5 dulu. 5-nya lagi nanti kalau ada kesempatan kita bertemu kembali. Sampun nggih? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.